Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan linier dua variabel. Kita masuk ke bab baru. Oke, untuk tujuan pembelajaran ya, yang pertama yaitu peserta didik dapat menyusun sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV sebagai model dari suatu masalah dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi solusi suatu sistem persamaan linier dua variabel dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual atau masalah sehari-hari dengan sistem persamaan linier dua variabel dengan tepat. Oke, sebelumnya kenapa sih kita harus belajar tentang si SPLDV ini? Nah, jadi di sini ada suatu contoh kasus ya, di mana ada seorang anak membeli 2 buku tulis dan sebuah pensil seharga Rp5.500. Kemudian, si Rani membeli 2 buku tulis dan 2 pensil di toko yang sama dengan si Andi seharga Rp7.000. Nah, jadi kenapa sih kita belajar SPLDV ini? Apa hubungannya dengan masalah ini? Nah, jadi dengan belajar SPLDV ini, yaitu kita bisa mengetahui suatu harga satuan atau besaran satuan dari satu nominal dari satu satuannya. Misalkan di sini si Andi dan Rani kan membeli buku tulis dan juga pensil. Nah, di situ mereka hanya tahu total harganya dari jumlah belanjaan yang mereka beli. Tapi tidak diberitahu berapa harga satuan dari buku tulis dan juga satu pensilnya. Nah, dari belajar SPLDV, kita bisa tahu berapa harga satu buku tulis dan juga satu pensilnya. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya apa sih sistem persamaan linier dua variabel atau apa sih SPLDV itu? Sebelum masuk ke definisi, kita perhatikan bentuk aljabar ini. Yang pertama yaitu 4x ditambah 5 sama dengan y. Kita ingat-ingat lagi untuk materi sebelumnya. Bentuk apakah ini? Nah, jadi ini adalah suatu bentuk persamaan linier dengan variabelnya x dan juga y. Kemudian bentuk yang kedua. Yang kedua yaitu x ditambah y dikurangi 2 sama dengan 0. Di sini juga ada, ini juga merupakan suatu bentuk persamaan dengan variabel x dan juga y. Kemudian yang ketiga, ini juga suatu bentuk persamaan dengan variabel x dan juga y. Ini juga suatu persamaan linier. Dari ketiga ini merupakan suatu persamaan linier dengan variabel x dan juga y. Kemudian yang keempat, ini merupakan persamaan linier atau bukan? Ini, yang keempat ini juga merupakan suatu persamaan linier. Hanya perbedaannya, jika yang ketiga ini, ini, dan ini kan hanya satu. Dan di sini ada dua persamaan linier yang dijadikan satu. Nah, jadi suatu sistem persamaan linier dua variabel itu adalah suatu bentuk di mana terdapat lebih dari satu sistem persamaan linier dengan dua variabel dengan bentuk seperti ini. Dua atau lebih. Jadi dalam satu sistem itu terdapat dua atau lebih persamaan linier. Oke, selanjutnya sistem persamaan linier dua variabel itu memiliki bentuk umum seperti ini. Ini dalam x dan y, bentuk umumnya menjadi A1x ditambah B1y sama dengan C1, dan persamaan yang kedua yaitu A2x ditambah B2y sama dengan C2. Ini contoh untuk yang dua persamaan ya. Nah, di sini keterangannya untuk A1, A2,
B1, B2, C1, dan C2 ini konstan. Nah, di mana mereka ini merupakan elemen dari himpunan bilangan R, yakni A1, A2, B1, B2, C1, dan C2 berupa bilangan konstan. Jadi, bilangannya itu selalu sama, tidak mungkin berubah-ubah. Nah, si bilangan konstan ini merupakan anggota himpunan dari bilangan real. Seperti itu. Oke, untuk contoh yang pertama langsung saja. Masalah yang pertama nih. Misalkan si Ali membeli sebuah apel dan 2 buah jeruk di toko buah dengan harga Rp7.000. Kemudian, di toko yang sama, Budi membeli 2 buah apel dan sebuah jeruk seharga Rp8.000. Nah, berapakah harga masing-masing untuk sebuah apel dan sebuah jeruk? Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, kita gunakan cara penyelesaian yang pertama, yaitu menggunakan cara informal terlebih dahulu. Dari permasalahan tadi, diketahui si Ali itu kan membeli 1 buah apel dan 2 buah jeruk seharga Rp7.000. Kemudian di toko yang sama, Budi membeli 2 buah apel dan 1 buah jeruk seharga Rp8.000. Nah, misalkan nih, belanjaan Budi kita kalikan 2, menjadi 4 apel dan 2 jeruk. Jadi harga yang harus dibayar Budi jika belanjaannya dikali 2 itu adalah Rp8.000. Nah, dari sini, dari buah-buahan yang dibeli oleh Budi jika dikalikan 2, setelah dikalikan 2, ini jika kita bagi 2 misalnya, kita bagi 2-nya seperti ini. Kita pisahkan 3 apel dan juga 1 apel, 1 jeruk. Nah, dari sini kita peroleh, misalkan ya, ini ada suatu persamaan 1 apel, 2 jeruk, dan 1 apel 2 jeruk. Ini ada persamaan antara belanjaan Ali dan juga belanjaan Budi jika dikali 2. Di sini 1 apel 2 jeruk dari belanjaan Ali kita ketahui harganya Rp7.000. Kemudian nih, kalau semisal 1 apel 2 jeruk itu Rp7.000, berarti kan di sini ada 3 apel lagi. Kita peroleh 3 apel ini harganya berarti Rp16.000 dikurangi Rp7.000. Jadi 3 apel itu Rp9.000. 3 buah apel Rp9.000. Nah, kalau 3 buah apel itu Rp9.000, maka harga 1 apelnya berapa? Harga 1 apelnya berarti Rp3.000. Oke, dari sini kita peroleh untuk harga 1 apel Rp3.000 ya. Kemudian kita perhatikan lagi untuk belanjaannya si Budi. Belanjaan si Budi itu kan 2 apel dan juga 1 jeruk. 2 apel 1 jeruk itu seharga Rp8.000. Nah, di sini belanjaan Budi itu kan berarti 1 apel ditambah 1 apel lagi ditambah 1 buah jeruk. Sedangkan 1 apel tadi kita udah ketahui harganya Rp3.000. Berarti kalau ada 2 apel itu Rp6.000. Sedangkan total belanjaan Budi 2 apel 1 jeruk itu adalah Rp8.000. Nah, jadi berapakah harga si jeruk ini? Kalau misal 2 apel ini Rp6.000, 2 apel ini Rp6.000, dan total belanjaannya itu Rp8.000, maka harga 1 buah jeruknya berapa? Jadi kan Rp8.000 dikurangi Rp6.000, jadi diperoleh harga jeruknya itu adalah Rp2.000. Jadi diperoleh masing-masing harga buahnya, yaitu satu harga apel Rp3.000 dan satu harga jeruk, harga 1 buah jeruk Rp2.000. Oke, dengan masalah yang sama kita selesaikan menggunakan cara berbeda, cara yang kedua. Misalkan nih, diketahui tadi si Ali itu kan belanja 1 apel dan 2 jeruk seharga Rp7.000. Kemudian Budi belanja 2 apel dan 1 jeruk sama dengan Rp8.000. Nah, si Ali, belanjaan si Ali, kita perhatikan belanjaan si Ali. 1 apel ditambah 2 jeruk sama dengan Rp7.000. Berarti kalau 2 jeruk itu sama dengan Rp7.000 dikurangi 1 apel. Nah, kalau 2 jeruk itu Rp7.000 dikurangi 1 apel, berarti kalau 1 jeruk itu Rp7.000 dikurangi 1 apel, kemudian dibagi 2.
Nah, dari sini kita belum bisa menemukan harga pastinya untuk satu jeruk. Kita beralih ke belanjaan Budi. Nah, karena membeli di tempat yang sama, maka 2 apel ditambah 1 jeruk 8.000, maka menjadi 2 apel. Kita 1 jeruk ini, kan kita tadi tahu ya, harga 1 jeruk ini sama dengan 7.000 dikurangi 1 apel dibagi 2. Nah, jadi belanjaan Budi itu 2 apel ditambah 7.000 dikurangi 1 apel dibagi 2 itu sama dengan 8.000. Nah, dari sini kita kan bingung ya, kok ada perperan ini ada dibagi 2, ini ada 2 apel. Gimana cara mencari si belanjaannya Budi tadi? Nah, kita akan mencari harga si buah apel dulu. Caranya agar lebih mudah, yang ini untuk menghilangkan perduanya, semua ruas ini kita kalikan dengan 2, sehingga diperoleh 2 dikali 2 jadi 4 apel. 7.000 dikurangi 1 apel dibagi 2, kalau dikali 2 jadi 7.000 dikurangi 1 apel. Kemudian 8.000 kalau dikali 2 menjadi 16.000. Sehingga diperoleh 4 apel ditambah 7.000 dikurangi 1 apel sama dengan 16.000. Nah, di sini kita peroleh 4 apel dikurangi 1 apel, itu kan berarti 3 apel. 3 apel ditambah 7.000 itu sama dengan 16.000. Kemudian, untuk mencari apelnya, harga 1 apelnya, maka di sini 7.000 ini kita nolkan dulu dengan cara dikurangi 7.000. Maka ruas satunya juga kita kurangi 7.000 sehingga diperoleh 3 apel sama dengan 16.000 dikurangi 7.000. Nah, karena ini 3 apel sama dengan 9.000. Karena 3 apel sama dengan 9.000, untuk mengetahui harga 1 apelnya berarti 9.000 dibagi 3. Jadi 1 apelnya itu sama dengan Rp3.000. Nah, dari sini kita sudah peroleh harga 1 buah apel itu sama dengan 3.000. Lalu, berapakah harga jeruknya? Nah, maka untuk mencari harga jeruknya, kita kembali ke harga 1 buah jeruk di belanjaan si Ali tadi. Dari belanjaan si Ali tadi, kita kan peroleh untuk 1 jeruk itu sama dengan 7.000 dikurangi 1 apel dibagi 2. Nah, langsung saja, untuk 1 apelnya ini kan tadi kita udah tahu harganya. Berarti kita masukkan saja di sini. Jadi 1 jeruk sama dengan 7.000 dikurangi 3 dibagi 2. Jadi 1 jeruk itu sama dengan 4.000 dibagi 2. Sehingga diperoleh harga 1 buah jeruk itu adalah 2.000. Jadi diperoleh untuk harga masing-masingnya, yaitu harga 1 apel sama dengan 3.000 dan 1 jeruk sama dengan Rp2.000. Seperti itu. Kemudian, ini ada cara lain lagi, cara yang ketiga, yaitu kita buat menjadi model matematikanya. Dari suatu masalah tadi, masalah yang sama, masih belanjaan Ali dan Budi, kita buat model matematikanya. Ini kita selesaikan secara aljabar. Nah, tadi kan diketahui Ali membeli sebuah apel dan 2 buah jeruk seharga Rp7.000. Dan di toko yang sama, Budi membeli 2 apel dan 1 buah jeruk seharga Rp8.000. Nah, dari sini kita misalkan X itu sama dengan harga 1 apelnya. Kemudian Y kita misalkan sebagai harga 1 jeruknya. Nah, dari sini kita buat model matematikanya. Menjadi X kan tadi harga 1 apel. Nah, ini untuk belanjaan si Ali kan membeli 1 buah apel dan 2 buah jeruk seharga 7.000. Sehingga model matematikanya menjadi X ditambah 2Y sama dengan 7.000. Kemudian untuk belanjaan Budi, karena dia membeli di toko yang sama, maka model matematikanya menjadi 2X ditambah Y sama dengan 8.000. Karena si Budi membeli 2 apel dan sebuah jeruk dengan harga 8.000. Oke, dari sini kita perhatikan pada persamaan yang pertama, yaitu pada belanjaan si Ali. Itu adalah X ditambah 2Y sama dengan 7.000. Nah, dari sini kita bisa tahu nilai X-nya. X-nya itu sama dengan 7.000 dikurangi 2X. Kita di sini stuck ya, nggak bisa mencari nilai pastinya untuk X. Nah, untuk mencari nilai pastinya si X, kita perhatikan untuk belanjaan si Budi atau persamaan yang kedua.
Nah, karena membeli di toko yang sama, maka menjadi ini. Ini kan belanjaan si Budi, yaitu 2X ditambah Y sama dengan 8.000. Nah, kita kan tadi udah tahu nilai X-nya itu sama dengan 7.000 dikurangi 2Y. Nah, di sini kita ganti si X-nya ini dengan 7.000 dikurangi 2Y. Nah, sehingga diperoleh 14.000 dikurangi 4Y ditambah Y sama dengan 8.000. Nih, 14.000 dikurangi 4Y ditambah Y sama dengan 8.000. Nah, di sini ada variabel yang sama, maka kita langsung hitung saja. Jadi sehingga diperoleh 14.000 dikurangi 3Y sama dengan 8.000. Karena kita akan mencari nilai Y-nya, sehingga negatif 3Y sama dengan 8.000 dikurangi 14.000. Ini dikurangi 14.000 karena di sini di ruas kiri kita mengenolkan si 14.000 ini itu dengan cara mengurangi 14.000. Jadi di ruas kanan juga kita kurangi dengan 14.000. Sehingga negatif 3Y sama dengan negatif 6.000. Karena harga itu tidak mungkin negatif, jadi di sini kita kalikan negatif 1 agar dia menjadi suatu nilai positif. Sehingga diperoleh 3Y sama dengan 6.000. Nah, karena 3Y itu 6.000, maka untuk 1Y 6.000 dibagi 3, yaitu diperoleh Y sama dengan 2.000. Oke, dari sini kita peroleh ya, nilai Y sama dengan 2.000. Selanjutnya kita hitung untuk nilai X-nya. Kita perhatikan lagi di sini. Karena tadi udah diketahui nilai X-nya itu sama dengan 7.000 dikurangi 2Y, maka langsung saja kita hitung. Untuk Y-nya, ini kita ganti dengan 2.000, maka menjadi X sama dengan 7.000 dikurangi 2 dikali 2.000. Sehingga diperoleh X sama dengan 3.000. Seperti ini. Jadi, sudah diperoleh untuk nilai X-nya itu 3.000, Y-nya itu 2.000. Nah, karena tadi X itu pemisalan dari harga satu buah apel dan Y itu harga dari satu buah jeruk, maka diperoleh harga satu buah apel itu sama dengan 3.000 dan satu buah jeruk itu sama dengan 2.000 rupiah. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada contoh soal yang kedua. Itu di sini ada Andi membeli 2 buku tulis. Ini kembali ke contoh pada permasalahan yang awal tadi. Si Andi membeli 2 buah buku tulis dan sebuah pensil seharga Rp5.500. Dan di toko yang sama, Rani itu membeli 2 buah buku tulis dan 2 buah pensil dengan harga Rp7.000. Nah, langsung saja kita selesaikan dengan cara si aljabarnya. Di sini diketahui Andi membeli 2 buah buku tulis dan 1 buah pensil seharga Rp5.500 dan di toko yang sama si Rani membeli 2 buku tulis dan 2 pensil seharga Rp7.000. Nah, di sini kita misalkan X itu harga 1 buah buku tulis, kemudian Y itu harga 1 buah pensil. Dari pemisalan ini kita peroleh model matematikanya itu menjadi yang pertama, dari belanjaan si Andi, kita peroleh 2X ditambah Y sama dengan 5.500. Kemudian dari belanjaan si Rani, kita peroleh 2X ditambah 2Y sama dengan 7.000. Kemudian kita perhatikan untuk persamaan yang pertama. Di sini untuk persamaan yang pertama yaitu 2X ditambah Y sama dengan 5.500. Ini dari belanjaan si Andi. Nah, dari sini kita bisa langsung ketahui nilai untuk 1Y-nya, untuk Y-nya itu sama dengan 5.500 dikurangi 2X. Tapi dari sini kita belum bisa menemukan nilai pasti dari si Y-nya. Nah, karena mereka membeli di toko yang sama, maka kita perhatikan di persamaan yang kedua, yaitu 2X ditambah 2Y sama dengan 7.000. Ini dari si belanjaan si Rani. Nah, dari persamaan pertama, kita sudah peroleh nilai Y yaitu 5.500 dikurangi 2X. Kemudian, di sini kita ganti Y-nya dengan 5.500 dikurangi 2X. Maka 2X ditambah 2 kali 5.500 dikurangi 2 sama dengan 7.000. Sehingga diperoleh 2X ditambah 11.000 dikurangi 4X sama dengan 7.000.
Nah, variabel yang sama, ini kan sama-sama X ya. Ini kita sederhanakan, yang berarti 2X dikurangi min 4X, sehingga diperoleh 11.000 dikurangi 2X sama dengan 7.000. Nah, karena kita akan mencari nilai X-nya, maka 11.000-nya itu kita nolkan dengan cara menguranginya dengan 11.000. Yang berarti ruas satunya juga kita kurangi dengan 11.000. Sehingga diperoleh negatif 2X sama dengan negatif 4.000. Nah, karena kalau harga itu tidak mungkin negatif, maka di sini kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga diperoleh 2X sama dengan 4.000. Nah, karena 2X itu 4.000, maka untuk 1X-nya itu sama dengan 4.000 dibagi 2, yaitu X-nya sama dengan 2.000. Nah, dari sini kita peroleh untuk nilai X-nya sama dengan 2.000. Maka, kita kembali lagi ke nilai menghitung nilai Y-nya, karena tadi belum diperoleh nilai pastinya untuk si Y. Nah, Y kan tadi sama dengan 5.500 dikurangi 2X. Sedangkan di sini kita X sudah diketahui 2.000. Jadi langsung saja kita X-nya ini diganti dengan 2.000, sehingga diperoleh Y sama dengan 5.500 dikurangi 2 dikali 2.000. Yaitu Y sama dengan 5.500 dikurangi 4.000. Jadi Y sama dengan 1.500. Nah, dari sini diperoleh nilai X sama dengan 2.000 dan nilai Y sama dengan 1.500. Nah, karena tadi si X itu merupakan pemisalan dari harga satu buku tulis dan Y itu harga satu pensil, sehingga diperoleh harga masing-masing satu buku tulis itu sama dengan 2.000 dan harga satu pensil itu 1.500. Seperti itu. Oke, lanjut ke contoh yang ketiga. Ini yaitu tentang umur. Di sini masalahnya yaitu umur Lia 7 tahun lebih tua daripada umur Ivan, sedangkan jumlah umur mereka adalah 43 tahun. Jadi umur Lia kalau ditambah dengan umur Ivan itu dengan 43 tahun. Kita selesaikan dengan menggunakan cara aljabar, yaitu dengan memodelkan masalah tadi menggunakan model matematika. Untuk yang pertama, kita ketahui umur Lia itu 7 tahun lebih tua daripada umur Irfan. Dan umur Lia jika ditambah dengan umur Irfan itu sama dengan 43 tahun. Di sini kita misalkan X itu sebagai umur Lia, kemudian Y sebagai umur Irfan. Maka model matematikanya menjadi yang pertama. Tadi kan umur Lia 7 tahun lebih tua daripada umur Irfan, yang berarti kita buat model matematikanya menjadi X sama dengan 7 ditambah Y. Nah, yang kedua, karena tadi umur Lia ditambah umur Irfan itu sama dengan 43 tahun, maka model matematikanya menjadi X ditambah Y sama dengan 43. Oke, dari sini, untuk persamaan yang pertama, kita ketahui di sini X sama dengan 7 ditambah Y. Berarti di sini kita peroleh suatu nilai X itu sama dengan 7 ditambah Y. Nah, karena di sini kita belum bisa memastikan nilai pastinya untuk si X-nya, kemudian kita hitung Y-nya. Dengan cara kita perhatikan pada persamaan yang kedua, yaitu X ditambah Y sama dengan 43 tahun. Kita hitung, di sini kita hitung Y-nya. Karena nilai X tadi 7 ditambah Y, itu berarti kita ganti X-nya yang di sini dengan 7 ditambah Y. Sehingga diperoleh 7 ditambah Y sama dengan 43. Untuk variabel yang sama, kita hitung atau kita sederhanakan menjadi 7 ditambah 2Y sama dengan 43. Nah, dari di sini karena kita akan mencari nilai Y-nya, berarti 7-nya ini kita nolkan, yaitu dengan cara menguranginya dengan 7. Yang berarti ruas satunya juga kita kurangi dengan 7, sehingga diperoleh 2Y sama dengan 43 dikurangi 7. Jadi 2Y itu sama dengan 36. Nah, karena 2Y itu 36, yang berarti 1Y atau Y itu 36 dibagi 2, sehingga diperoleh nilai Y-nya itu sama dengan 18. Nah, dari sini kemudian kita kembali lagi ke persamaan yang pertama.
untuk mencari nilai X-nya. Karena tadi dari persamaan pertama kita sudah tahu nilai X-nya itu 7 ditambah Y, dan kita peroleh nilai Y-nya itu 18, maka Y-nya ini kita ganti dengan 18. Jadi X sama dengan 7 ditambah 18, sehingga diperoleh X-nya sama dengan 25. Nah, dari perhitungan tadi, diperoleh X-nya 25, Y-nya 18. Nah, karena X itu tadi pemisalan dari umur Lia, dan Y-nya itu pemisalan dari umur si Irfan, sehingga kita peroleh untuk umur Lia adalah 25 tahun, dan umur si Irfan adalah 18 tahun, seperti itu. Oke, untuk materinya, saya cukupkan sampai sini dulu. Kita lanjut pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang menyelesaikan masalah kontekstual dengan SPLDV metode grafik. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Langsung saja kalian kerjakan soal latihannya. Nanti linknya saya cantumkan di deskripsi grup dan juga saya kirimkan di WA-G seperti biasa. Itu juga sebagai, latihannya juga sebagai nilai presensi ya, sebagai penghitungan presensi kalian, bukti kalian telah mengikuti pelajaran matematika pada hari ini. Seperti itu ya. Oke, sekian dari saya. Banyak salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya!